pada materi produk bersama ini saya akan menjelaskan tentang produk bersama. Nah, produk bersama itu biasanya memiliki ciri fisik yang masih serupa, kemudian dijual dengan harga yang tidak terlalu berbeda ya. Contohnya produk bersama itu adalah pada pengolahan susu menjadi keju, mentega susu, dan juga krim susu, atau pengolahan minyak bumi menjadi bahan bakar mesin, kemudian bensin juga bisa, minyak tanah. Nah, jadi pada produk bersama ini menceritakan tentang produk yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses produksi dan dengan proses gabungan. Nah, kemudian nilai jualnya itu juga masing-masing produk bersama ini relatif sama, sehingga tidak ada di antara produk itu dianggap sebagai produk utama atau produk sampingan. Kemudian menurut Halim tahun 2012 bahwa produk bersama itu merupakan produk yang dihasilkan dari suatu rangkaian atau proses produksi secara serempak. Kemudian menggunakan bahan bakunya, tenaga kerja, BOP-nya, biaya overhead-nya itu juga sama, yang tidak dapat dilacak dan tidak dapat dibedakan seperti itu ya. Nah, karakteristiknya apa kalau produk bersama itu? Ciri fisiknya itu masih serupa. Nah, nanti dijual dalam harga yang tidak terlalu berbeda. Contoh yang paling umum adalah produk bersama seperti pada pengolahan susu menjadi keju, mentega susu, dan krim susu, atau pengolahan minyak bumi menjadi bahan bakar, bensin, kemudian pertamax, pertalite, dan minyak tanah seperti itu. Nah, kemudian pada perkembangan perekonomian global pada saat ini, aktivitas perekonomian ini dalam regional maupun internasional itu saling berkompetisi, karena pada persaingan bebas ini memang perekonomian itu harus dikembangkan ya, karena kita memang bersaing dengan kompetitor kita, jadi mendorong kita untuk berkompetisi. Dan dari kompetisi itu perusahaan itu dituntut untuk mampu menyediakan produk dan jasa sehingga mereka menawarkan harga jual yang kompetitif, kualitasnya juga terjamin, kemudian keunggulan kompetisi yang lainnya itu seperti penelitiannya Priscilia dan kawan-kawan itu ya. Jadi pada era perkembangan ekonomi global saat ini kita memang harus bisa bersaing, dan perusahaan itu memang dituntut untuk bisa menyediakan barang dan jasa dengan harga yang kompetitif, harga jual yang kompetitif, kualitasnya juga bagus, dan memiliki advantage ataupun memiliki keunggulan kompetitif. Ini berdasarkan penelitiannya dari Priscilia ya tahun 2014. Nah, kemudian perhitungan harga pokok produksinya juga memang penting ya. Jadi perusahaan manufaktur itu dalam kita melakukan perhitungan, dihitung dulu harga pokok produksinya. Nah, informasi-informasi mengenai harga pokok produksi, kemudian mengenai bahan-bahan baku, bahan biaya tenaga kerja, biaya overheadnya dari ketiga biaya itu kemudian ditentukan secara cermat, baik itu melalui pencatatan maupun penggolongannya. Itu dalam penelitian dari Samsul tahun 2013. Nah, kemudian perusahaan yang memang menghasilkan produk bersama tadi seperti minyak bumi diolah menjadi pertalite, bensin, pertamax, minyak tanah, dan sebagainya, itu pada umumnya mereka memiliki masalah dalam hal marketingnya ya. Bagaimana pemasarannya? Kemudian masing-masing produk itu mempunyai masalah pemasaran dan juga harga jual yang berbeda. Ya. Produk dan jasa yang sudah tadi menjadi produk bersama itu harus dikelola dengan baik. Kemudian manajemen itu harus bisa mengetahui besarnya kontribusi masing-masing produk sehingga bisa menghadapi pemasaran dan bisa memasarkan produknya, harga jualnya yang ditentukan harus berapa, seperti itu. Nah, intinya memang untuk bisa mendapatkan keuntungan itu perlu didorong dalam pemasarannya. Kemudian untuk bisa mengetahui sedetil mungkin, seteliti mungkin bagian dari seluruh biaya produksi yang dibebankan pada produk bersama,
masalah pokok akuntansi, harga pokok bersama ini adalah proporsi total biaya produk yang dikeluarkan sejak bahan baku itu diolah sampai dengan produk yang dapat dipisahkan atau identitasnya. Itu dalam bukunya Mulyati ya. Ini produk bersama itu 2 atau lebih produk yang dihasilkan dari pengolahan bahan dengan tenaga kerja dan fasilitas pabrik yang sama-sama secara serentak. Contoh produk bersama ini contohnya adalah bensin, minyak tanah, minyak kerosin yang dihasilkan dari industri pengolahan minyak bumi. Untuk nanti karakteristik produk bersamanya nanti bisa dilihat di materi saya ya. Produk bersama itu seperti apa, kemudian biaya bersama, kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan produk bersama itu apa ya. Nah, itu materi dari saya, silahkan nanti dikomentari di channel YouTube saya ya, untuk bisa dibaca-baca. Nah, itu ya. Pada saat ini memang perkembangan perekonomian ini menuntut kita itu harus bisa bersaing. Kalau misalnya masih bisa menghemat biaya, mengendalikan biaya, dan itu bisa diproduksi secara bersama, ya itu bisa dikembangkan seperti itu, sehingga kita tetap mencari bahan baku yang berkualitas dan menawarkan harga jual yang kompetitif, dan juga harus ada keunggulan kompetitif gitu ya. Kemudian perhitungan harga pokok produksi juga penting ya, dan biasanya untuk pemasaran ini juga perlu dikembangkan produk-produk misalnya seperti tadi saya contohkan ya, untuk pengolahan susu menjadi keju, mentega, krim susu. Nah, itu bagaimana untuk mempromosikan? Sama-sama itu dari produk dan bahan baku yang sama, dan biaya bahan bakunya juga sama, kemudian memasarkannya produk-produk itu dengan baik. Kemudian bagaimana nanti pengolahan minyak bumi itu juga pengolahan minyak bumi itu menjadi barang-barang yang bermanfaat seperti bahan bakar bensin, pertamax, pertalite, minyak tanah dan sebagainya. Nanti bisa dilanjutkan di materi kuliah online dan juga di PPT saya. Terima kasih ya. Nanti silahkan dikomentari, untuk apa pertanyaan bisa dicantumkan di channel saya. Terima kasih, selamat siang.